Apakah untuk menjadi orang berpengaruh dan bermanfaat, lu harus dari keluarga yang kaya raya? Menurut gue jawaban itu salah besar, karena jawaban itu ada pada Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat periode 2025 sampai 2030. Di video ini, gue bakal bahas hal-hal yang gue pelajari dari Pak Deddy Mulyadi. Gimana cara dia bisa sukses? Apa rahasia mental bajanya? 1. Lu nggak butuh latar belakang mewah buat sukses. Lahir pada 11 April 1971 di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lahirlah Pak Deddy yang merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya Sahlin Ahmad Suryana merupakan seorang pensiunan tentara yang sakit di usia muda, sementara ibunya, Karsiti, aktif di Palang Merah Indonesia. Kondisi tersebut ngebuat nyokapnya harus banting tulang buat ngasih makan 9 anak dan suaminya. Dari video-video yang udah gua tonton di YouTube, kehidupan beliau ini penuh perjuangan. Untuk makan ikan asin aja, itu cuma ada di awal bulan. Setelah tanggal 5, lauknya cuma nasi, garam, dan bawang. Yang gua pelajari, gak peduli lu dari mana, lu tetap bisa sukses kalau lu punya mental kuat. 2. Jangan ngeluh, cari solusi. Meskipun Pak Deddy harus struggling dari kecil, beliau nggak pernah ngeluh soal miskin, dia selalu cari cara. Buat beli baju lebaran, dia jadi kuli angkut batu bata. Satu batu bata cuma dihargai 1 perak, dan dia harus angkut 10 biji sejauh 5 kilometer. Buat jajan es mambo, Deddy kecil jualan 50 es, biar dapat 5 gratis. Tapi dia nggak makan sendiri, malah dijual lagi buat nambah uang. Karena pengen punya domba, ibunya rela jual cincin seharga Rp7.500 buat beli sepasang domba. Dari 2 ekor berkembang jadi 40 ekor, dan itu yang biayain sekolahnya. Mindset beliau ini yang buat gue berpikir, lu bisa ngeluh soal hidup atau lu bisa ngubah hidup lu sendiri. 3. Jangan takut gagal, cari peluang. Berbicara kegagalan, Pak Deddy mengalami banyak kegagalan semasa hidupnya. Deddy mau jadi tentara, gagal. Mau kuliah di Universitas Padjadjaran, nggak jadi karena nggak ada biaya. Tapi dia nggak nyerah. Dia pindah ke Purwakarta cuma bawa 5 helai baju. Hidup di kontrakan reot, tidur di lantai tanpa alas. Tapi dia tetap kuliah di Purwakarta sambil jualan gorengan buat bayar uang sekolah. Yang gue pelajari, kalau satu pintu tertutup, buka pintu lain. Jangan pernah berhenti mencoba. 4. Jadilah orang yang berprinsip meskipun harus melawan dunia. Pak Deddy itu orang keras kepala atau lebih tepatnya berprinsip kritis, nggak takut ngomong yang benar. Sebelum menjadi gubernur Jawa Barat waktu beliau masih anggota DPRD, dia pernah didemo 20.000 buruh. Tapi, alih-alih takut, dia malah berteman sama mereka. Gaya kepemimpinannya yang tegas, jujur, dan dekat sama rakyat bikin dia dipercaya. Jadi wakil bupati, lalu bupati Purwakarta 2 periode. Yang gue pelajari, jangan takut dibenci kalau lu memperjuangkan kebenaran. Orang yang dulu ngebenci lu bisa jadi akhirnya menghormati lu. 5. Sukses itu tentang memberi, bukan cuma menerima. Dulu, Deddy kecil cuma bisa makan nasi pakai garam. Sekarang, dia bantu banyak orang buat keluar dari kemiskinan. Dia nggak cuma kasih uang, tapi kasih modal kambing, ikan, dan sepeda motor buat usaha rakyat. Kenapa? Karena dia tahu rasanya hidup susah, dan dia nggak mau orang lain ngalamin hal yang sama. Yang gue pelajari, kesuksesan sejati bukan tentang berapa banyak yang lu punya, tapi seberapa banyak yang lu bantu. 6. Kekayaan Indonesia, bukan nikel, tapi budaya. Lu tahu nggak, Indonesia itu punya lebih dari 1.400 suku dan 700 bahasa? Tapi anehnya, yang sering dibahas di berita cuma tambang, nikel, dan investasi asing. Kata Deddy, Indonesia itu superpower budaya. Bukan cuma sumber daya alam yang bisa habis. Bayangin kalau budaya lokal dikembangkan bisa jadi kekuatan ekonomi dan pariwisata. Tapi kenapa pemerintah lebih fokus eksploitasi tambang daripada budaya? Yang gue pelajari, jaga budaya lokal. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita bisa kaya dari budaya, bukan cuma dari tambang yang bakal habis. 7.
Orang sabar nggak pernah dipedulikan. Coba pikir. Kalau buruh demo, langsung ada kebijakan baru. Kalau harga minyak naik, langsung ada subsidi. Tapi kalau harga beras turun, petani dibiarkan sengsara. Kenapa? Karena petani itu sabar. Deddy Mulyadi bilang orang yang sabar sering nggak dipedulikan. Makanya, kalau lu mau didengar, lu harus berani bersuara dan memperjuangkan hak lu. Jadi, dari semua pelajaran ini, mana yang paling ngena buat lu? Komentar di bawah, gue mau tahu pendapat lu. Jangan lupa like, share, dan subscribe Bijak Sebelum Tidur biar makin banyak orang yang belajar dari kisah ini.